yang terkasih, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Asih pada pembelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti fase F. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi pembelajaran meditasi, yaitu mengenai dasar-dasar meditasi hidup berkesadaran. Anak-anak yang terkasih, salam bahagia, namo buddhaya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan meditasi hidup berkesadaran. Benarkah meditasi hidup berkesadaran yang kita laksanakan dapat melenyapkan kekotoran batin? Apa saja hal-hal yang perlu kita ketahui dalam melaksanakan meditasi hidup berkesadaran? Sebelum membahas aspek yang lebih mendalam, pertama kita harus memahami pengertian meditasi hidup berkesadaran. Meditasi hidup berkesadaran dikenal dengan banyak istilah. Ada yang menyebut mindfulness atau meditasi kesadaran penuh atau meditasi perhatian murni. Meditasi hidup berkesadaran dalam istilah Buddhis dikenal dengan nama Vipassana Bhavana. Vipassana artinya melihat ke dalam diri. Bhavana artinya pengembangan batin. Vipassana Bhavana adalah salah satu jenis meditasi Buddhis yang dilakukan dengan melihat ke dalam diri, mengamati gerak-gerik batin dan jasmani sebagaimana adanya. Dengan meditasi hidup berkesadaran, seseorang dapat mengenal dirinya dengan lebih baik, memiliki pengendalian diri, selalu sadar setiap saat dalam menjalankan aktivitas, dan menjadi lebih bijaksana. Pada tingkat tertingginya, secara spiritual, meditasi hidup berkesadaran bertujuan melenyapkan kekotoran batin dan menembus 4 kebenaran mulia dan mencapai tingkat kesucian tertentu mulai dari Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Apa saja yang menjadi karakteristik meditasi hidup berkesadaran? Meditasi hidup berkesadaran dilakukan dengan mengamati dan memperhatikan terus-menerus gerak-gerik batin atau nama dan jasmani atau rupa secara alami sebagaimana adanya. Pengamatan secara alami maksudnya adalah meditator tidak melakukan usaha untuk menolak ataupun mengarahkan batin dan jasmani agar sesuai keinginan meditator. Yang dilakukan meditator hanyalah memperhatikan objek yang diamati, menyadarinya, kemudian mencatatnya dalam batin. Dalam meditasi hidup berkesadaran, yang lebih penting adalah mengamati dan menyadari setiap saat, menyadari setiap momen yang muncul dalam batin dan jasmani. Pengamatan terhadap aspek batin dan jasmani dilakukan dengan menyadari bahwa batin dan jasmani selalu mengalami anicca, dukkha, dan anatta. Penembusan terhadap realitas tersebut akan melatih seseorang untuk tidak melekat, mudah melepas ego karena menyadari bahwa dirinya sendiri pun menjadi objek dari 3 corak universal tersebut.
Berkaitan dengan objek meditasi, dikenal terdapat 4 objek yang menjadi perhatian atau perenungan saat praktik meditasi hidup berkesadaran. Pertama adalah kaya nupasana, perenungan terhadap badan jasmani. Perenungan terhadap badan jasmani dilakukan dengan mengamati gerak-gerik badan jasmani. Tujuannya adalah menyadari bahwa jasmani terdiri atas beberapa unsur yang terus mengalami perubahan dan bersifat tidak kekal, sehingga tidak perlu ada yang pantas dilekati. Dengan memahami bahwa jasmani tidak kekal, maka sudah sewajarnya menyadari bahwa badan juga dapat mengalami sakit dan penderitaan. Dengan demikian, akan muncul kebijaksanaan. Kedua adalah Wedana Nupasana, perenungan terhadap perasaan. Perenungan terhadap perasaan dilakukan secara alami dan objektif, baik terhadap perasaan senang, perasaan tidak senang, maupun perasaan yang netral. Direnungkan keadaan perasaan yang sebenarnya, bagaimana ia timbul, berlangsung, dan kemudian lenyap kembali. Ketiga adalah Cita Nupasana, perenungan terhadap pikiran. Perenungan terhadap pikiran atau batin dilakukan dengan mengamati dan menyadari saat pikiran muncul, berlangsung, dan padam. Ketika muncul pikiran serakah, meditator memahami dan menyadari bahwa dalam batin atau pikirannya sedang muncul pikiran serakah. Pikiran itu diamati muncul, berlangsung, dan lenyapnya. Meditator tidak perlu menolak atau mengarahkan agar pikiran sesuai keinginan. Tugas meditator dalam vipassana dengan objek pikiran adalah mengamati apa yang muncul, berlangsung, dan lenyap dalam pikiran. Fokusnya adalah pada pikiran yang muncul pada momen saat ini, di sini. Itulah yang diamati pikiran ketika melakukan perenungan terhadap objek Cita Nupasana. Keempat adalah Dhamma Nupasana, perenungan terhadap bentuk-bentuk pikiran. Perenungan terhadap fenomena atau bentuk-bentuk pikiran atau mental dengan sewajarnya. Direnungkan bentuk-bentuk pikiran dari 5 macam rintangan atau niwarana. Direnungkan bentuk-bentuk pikiran dari 5 kelompok faktor kehidupan atau pancakanda. Direnungkan bentuk-bentuk pikiran dari 6 landasan indria, dalam dan luar, atau 12 ayatana. Direnungkan bentuk-bentuk pikiran dari 7 faktor penerangan agung, atau sata bojangga. Dan direnungkan bentuk-bentuk pikiran dari 4 kesunyataan mulia, atau Cattari Arya Sacani. Baik anak-anak yang terkasih, apakah kalian sudah memahami penjelasan tersebut? Jika belum, silakan tonton kembali video tersebut atau kalian bisa membaca buku-buku atau dari sumber lain, internet, atau media lain yang relevan seperti jurnal untuk bisa lebih memahami penjelasan tersebut. Sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Namo Buddhaya.